أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أما بعد. Jamaah sekalian, sebelumnya mohon maaf, ternyata saya tersesat di sini ya. Karena jalannya sedang banyak ditutup-tutup, jadi saya ngikutin Google saja. Google kalau jalannya ditutup dia nggak tahu, banyak portal-portal, jadi muter terus tadi bolak-balik, kok muter-muter terus di sini terus. Mohon maaf ya, dekat tapi karena banyak proyek ya, Kabupaten Bogor banyak duit jalan. Lagi banyak proyek kan menjelang akhir tahun biasa, jadi jalannya masih banyak ditutup-tutup tadi, jadi bingung saya. Baik jamaah sekalian, langsung karena waktunya udah tinggal sedikit, kita diberi waktu sampai 7:30 tadi katanya ya. Oke, alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan jamaah Masjid At-Taqwa perumahan Ervina ya. Perumahannya namanya kayak nama perempuan, saya simpen di HP saya kan nama perempuan siapa nih katanya. Ternyata itu nama komplek ya, Ervina. Mohon maaf sekali lagi, walaupun saya rumahnya sebenarnya nggak jauh, cuma 10 kilo dari sini, tapi memang saya tidak biasa bermain di sekitar sini. Mainnya biasanya karena tinggalnya kerjanya di Jakarta, caranya di Jakarta terus jarang muter-muter sekitar sini. Nah jamaah sekalian, hari ini adalah pertama kali saya masuk ke komplek ini dan diminta menyajikan materi tentang fikih muamalat ya. Fikih muamalat itu fikih yang menyangkut masalah bisnis, ekonomi dan keuangan. Karena masih pertama, jadi saya ya perkenalkan dulu ya. Karena slide-nya, ini slide-nya semua. Ada berapa nomor slide yang saya siapkan untuk materi fikih muamalat, ada sekitar 90-80 materi ya kalau itu disiap semuanya. Nah ini materi yang pertama, saya mau kenalkan apa itu fikih muamalat, kemudian bagaimana hukum mempelajarinya, kemudian tentang harta itu bagaimana. Nah sekarang pandangan Islam tentang harta ya, jadi saya rada grogi. Yang pertama saya kenalkan, grogi karena terlambatnya. Yang pertama gini, Bapak Ibu sekalian, kalau belajar fikih, saya kira semuanya sudah belajar fikih. Saya yakin lah ya, di sini pasti sudah ada materi fikih. Fikih yang Bapak pelajari selama ini fikih kajian tentang apa Pak? Fikih ibadah. Yang sudah dipelajari apa aja? Contoh aja nih. Sholat, terus puasa, toharoh. Nah, terus apa lagi? Sampai paling jauh apa paling jauh? Kan kajiannya mungkin sudah sejak pertama kali masjid ini berdiri kan? Kan nggak mungkin tuan toharoh, sholat, puasa, pasti udah kemana-mana lah. Apa? Fikih munakahat. Nah betul. Bapak senang fikih munakahat ya? Senang ngepraktekin yang bab awal atau bab belakangan? Kalau bab belakangan kan mulai dari khidbah, walimah itu kan. Belakangan biasanya apa? Poligami, poligami. Nah, biasanya kan kalau bab nikah, kalau udah setelah acara walimah, bab itu apa setelah itu? Muncul bab hadonah, bab tolak, bab khulu, bab lidhar, ila, li'an, itu kan? Nah, yang belakangan jangan ya, belakangan apa ya? Jadi bab tolak, khulu, dihar, ila, li'an nggak usah. Terus apa lagi? Setelah sekian tahun ini kompleknya udah berapa tahun Pak? 10 tahun. Nah, 10 tahun itu dapat apa lagi setelah itu? Kayaknya udah jauh lah mestinya Pak. Nah, biasanya kalau sudah selesai bab ibadah munakahah, biasanya yang balik lagi, yang sudah nih seringnya ya. Nanti kalau sudah selesai bab nikah ya balik lagi. Bab apa lagi ya? Bab toharoh lagi gitu kan. Tapi juga itu jarang sampai selesai bab nikah. Tadi nyatanya bab dihar, ila, li'an nggak nyampe kan Pak ya. Nah,
Nah, padahal kalau kita belajar kitab, ini kitab, coba saya tunjukkan kitab fikih, misalnya kitab fikih apa yang paling yang kecil-kecil aja deh, At-Tadhib. Kitab Tadhib ini sarahnya takrib. Biar kenal dulu. Biasanya pertama fikih itu standar Pak, toharoh, ya kan? Setelah toharoh apa? Sholat, zakat, saum, haji. Nah, haji udah pelajari belum Pak? Udah, tapi pas musim haji doang ya kan? Nah, masuklah kepada bab jual beli, sama bab faraid, nikah. Nah, itu. Yang tengah-tengah di sini Bapak tadi kelewat ya. Jadi memang modelnya ada yang fikih ibadah dulu, fikih munakahat, baru fikih muamalat. Tapi ya ini yang Bapak pelajari di sini. Tapi kalau standar biasanya adalah fikih ibadah, fikih muamalat, fikih munakahat. Jadi ibadahnya dulu yang bagus, kemudian masalah muamalat, cara cari duit dulu pinter, baru bab nikah. Nah, gitu Pak. Itu urutannya fikih seperti itu. Ini kitab fikih yang kecil nih. Mau cari kitab fikih yang gede, yang rada gede dulu deh, misalnya Pak, fikih sunnah. Insya Allah kalau di sini Bapak mau nanya kitab fikih apa aja, ada insya Allah ya di dalam laptop saya ini. Kitab fikih sunnah misalnya ya. Nah, ini fikih sunnah yang kontemporer. Nah, sama babnya toharoh, sholat, zakat, saum, janais, dzikir, haji, pernikahan, tolak, hulu, dihar, fasih, li'an. Nanti kalau udah baru masuk bab buyuk, jual beli, jauh di sini. Jadi bab fikih muamalat itu adalah fikih yang membahas masalah-masalah harta, bisnis, ekonomi dan keuangan. Memang kalau dilihat di kitab fikih adanya di belakang, tapi di belakangnya masih ada lagi sih Pak ya. Di belakang lagi nanti masih ada bab apa? Nah, bab wakaf, bab hibah, bab wasiat, bab faraid, warisan. Ini kitab fikih memang udah begitu semua. Nah, jadi memang prakteknya, kenyataannya kajian tentang fikih muamalat itu jarang. Bukan karena nggak ada di kitab, sebenarnya ada sih, cuman ya biasanya ini diajarkannya masih di kampus-kampus atau di pesantren-pesantren. Masjid-masjid jarang. Mungkin karena masjidnya juga nggak merasa perlu umumnya. Ngapain sih masalah harta itu mah urusan di kantor ya. Kira-kira begitulah, itu urusan duit lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Saya akhirnya tambah lagi ustadz-ustadz yang mau menjelaskan bab muamalat juga rada males juga. Malesnya ini kayak masalah dunia bukan masalah akhirat, ya kan? Tambah lagi masalah muamalat itu berkembang terus. Mulai jual beli, sewa menyewa, utang piutang sampai zaman sekarang apa Pak? Yang Bapak tahu masalah bisnis yang terbaru yang cryptocurrency. Nah, itu contohnya. Ada slide-nya ada semua ya, slide-nya ada semua cryptocurrency. Sebelum cryptocurrency apa? E-money. Udah ada juga terus pay letter itu sebenarnya sama aja dengan e-money sebenarnya kategorinya ya. Kategorinya pay letter itu sebenarnya e-money. Terus sebelum itu apa lagi? Lihat daftar slide saya ada ya. Ini karena masih kenalan Pak ya. Nah, Bitcoin itu cryptocurrency sebenarnya ya. Nah, itu kalau yang apa? Belanja online, betul, jual beli online. MLM, ada semua slide-nya ya. Termasuk ini kalau saya baca yang belakangan nih, umroh cicilan, ya, hutang untuk ibadah, multi level marketing, kartu kredit, asuransi syariah, pajak, riswah, korupsi, luqotoh, ihtikar, ihyaul mawad. Ini tema-tema di dalam fikih muamalat ya. Nah, sampai masalah apa? Investasi ya, investasi nanti investasi sesuai syariah. Nanti beberapa jenis investasi nanti ada masuk ke pasar modal, reksadana, saham, ya, sampai cryptocurrency ya. Ini cryptocurrency, ya, cryptocurrency. Ini tema-tema yang ada di dalam fikih muamalat, gitu ya. Dia berkembang terus. Kalau pakai kitab ini saja nggak cukup, ya, karena kitabnya hanya membahas tempo-tempo dulu, masalah-masalah bisnis zaman dulu. Bisnisnya zaman sekarang berkembang terus, sehingga ustadz-ustadz mau ngajarin juga pusing juga kadang-kadang. Sehingga apa?
Ustadz yang ahli seperti ini biasanya udah gak sempat lagi ngajar di masjid. Terus terang saja, ngajarnya di mana Pak? Ngajarnya di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, ya, terikat dengan perusahaan. Makanya saya tadi mohon maaf, ya memang saya sendiri juga kegiatan saya ini bukan sebagai ustadz sebenarnya Pak ya. Ya, artinya pekerjaan saya bukan sebagai ustadz yang kerjanya ceramah-ceramah, tidak. Kerjaan saya sebenarnya sebagai dewan pengawas di perusahaan-perusahaan sebenarnya, ya, perusahaan-perusahaan banyak, bukan hanya satu, sehingga saya memang ke Jakarta terus. Nah, kalau waktu-waktu luang saya kayak Sabtu Ahad begini, ya gunakan untuk berdakwah. Kalau ada yang minta kajian-kajian diisi, gitu kan. Tapi kalau hari Senin sampai Jumat saya memang jadi pengawas di perusahaan-perusahaan. Nah, tema-temanya jadi banyak sekali Pak. Insya Allah slide-nya udah saya siapkan semua. Jadi kita sekarang paham dulu, oh fikih muamalat itu seperti itu ya, gitu kan. Bapak tanya multi level, saham, reksadana, insya Allah di sini slide-nya ada semua ya. Pasar modal ya. Pasar modal itu pasar apa Pak? Pada pasar modal tuh apa itu? Kalau pasar Cibinong tahu saya Pak ya. Kalau pasar modal itu tempat apa? Ya tempat orang membutuhkan modal dan orang menawarkan modal. Pasar itu kan tempat bertemunya surplus spending unit dan deficit spending unit. Orang yang memiliki dan orang yang membutuhkan. Ada orang butuh baju, ada orang jual baju. Ada orang butuh minuman, ada orang punya minuman. Ada orang punya modal, ada orang butuh modal. Nah, disitulah bertemu ya, yang namanya pasar modal. Nah, pasar modal bentuknya banyak. Nah, sekarang fikih muamalat ya. Sekarang saya mau tunjukkan pentingnya belajar fikih muamalat. Sebentar, saya tunjukkan dari slide yang mana. Kalau perkenalan jadi saya masih kemana-mana dulu Pak ya. Jadi biar Bapak ada gambaran dulu. Sekarang saya mulai dengan pentingnya belajar fikih muamalat aja. Ini yang penting ya. Banyak orang yang menganggap belajar fikih muamalat itu nggak penting. Ini kan urusan dunia. Kita ini kan di masjid mau ngurusin akhirat. Kira-kira begitulah. Saya tanya kepada Bapak. Bapak Ibu sekalian, ada ibu kan? Bapak nyari duit itu buat apa? Selama ini kan Bapak kerja, ada yang dagang, ada yang bisnis, ada yang punya pabrik, segala macam. Itu nyari duit kan ya. Cari duit buat apa Pak? Nah, ini pertanyaan pertama nih. Buat apa? Buat makan. Ada buat hidup. Oke, apa lagi? Ngisi waktu. Keren. Keren tuh Pak, dia cuma ngisi waktu aja nih. Hobi, wes. Bapak kalau cuman bilang cari duit buat makan, memang Bapak makan tuh butuhnya berapa sih? Apalagi ini banyak yang seumur saya ya. Kayaknya ada juga yang lebih tua dari saya. Kalau udah seumur saya, umur saya ini udah berapa Pak? Saya baru 25 lebih. Cuman lebihnya banyak ya. Umur saya udah 52. Saya ngitung-ngitung kadang-kadang sama istri saya makan cuma sepiring kecil. Banyak udah nggak kuat sekarang. Ya kan? Sehari paling 2 kali, malam udah begah aja perut rasanya. Cepat kenyang, paling-paling mau makan ini itu, mau makan seafood gak boleh, ya kan? Mau makan goreng-gorengan katanya jangan, banyak gak bolehnya. Jadi paling-paling kita makan paling telur, ayam sedikit, ya kan? Paling-paling 10.000, 15.000. Kalau sehari 15 sekali makan 15.000 kali 2 30.000, ya kan? Sebulan berapa? 900. Nah Bapak cari duit sampai 10 juta, 20 juta, 30 juta buat apaan? Nah, bukan buat makan kan? Buat kafe. Nah, jadi saya mau kasih tahu sebagai seorang muslim, misi kita hidup apa sih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tabarakalladzi khalaqa tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi cari duit itu bukan untuk hidup Pak. Cari duit itu untuk bekal ibadah. Gimana ibadah kita bisa lebih sempurna.
Karena ibadah itu butuh duit, Pak. Sholat aja butuh duit. Butuh duit nggak sholat? Sholat aslinya di mana? Harus di mana? Masjid. Masjid perlu dibangun pakai duit ya? Kalau udah jadi masjidnya gini, kalau nggak punya duit, mau bayar listriknya bisa nggak? Mau beli LCD-nya bisa nggak? Ini juga butuh duit. Puasa butuh duit nggak, Pak? Dan bukannya puasa malah nggak makan, kok butuh duit buat apaan? Buat sahur, buat buka puasa. Jadi sekarang Bapak rubah pikirannya. Cari uang itu bukan untuk hidup, cari uang itu untuk mati, saya bilang. Cari uang itu untuk bekal mati, bukan untuk hidup. Kalau untuk hidup gak seberapa kebutuhan. Menurut Basnas sudah disurvei, kebutuhan, saya bicara kebutuhan bukan keinginan. Kebutuhan hidup orang Indonesia itu rata-rata cuman 770.000 per bulan per kepala. Saya buletin jadi 800.000. Ini bicara kebutuhan loh, Pak. Menurut Basnas dihitung di survei, kebutuhan Indonesia pokok itu cuma 800. Ya, artinya orang kalau sudah punya penghasilan lebih dari 800.000 per bulan per kepala, sebenarnya dia udah bukan miskin, udah mencapai taraf hidup yang wajar. Jadi kalau Bapak punya anak 3, kayak saya 5, anak saya 5, cucu saya 3, udah punya cucu ya. Anak aja yang dihitung, anak 5, istri 1, saya 1, 7 kali 800.000 berapa? 5,6 kan? Kalau penghasilan saya 6 juta, udah kaya namanya, Pak. Bapak kaya apa miskin? Udah segitu belum? Cara ngitungnya nih. Sebenarnya kalau udah 6 juta dengan anak 5 itu udah dikategorikan udah cukup sebenarnya hidupnya. Masalah ternyata kurang, itu namanya pengelolaan uang yang tidak bisa. Karena banyak orang yang menganggap keinginan sebagai kebutuhan. Kalau Bapak minum air putih, ini namanya kebutuhan. Tapi kalau udah minum teh manis, itu namanya keinginan. Bapak makan nasi pakai tempe, itu kebutuhan. Adapun Bapak pengen makan nasi pakai rendang tambah telur dan sayur lagi, itu namanya keinginan, bukan kebutuhan. Bener gak, Pak? Sebenarnya Bapak butuhkan kan nasi buat karbohidrat, tambahan energi kan, pakai tempe atau ayam 1 potong ya cukup kan. Tapi kan Bapak kepengen ada rendangnya, ada sambelnya, ada kerupuknya, habis itu nanti ada buahnya, gitu kan? Cuci mulut. Bapak sebenarnya motor, ini rata-rata kalau di sini kerjanya di mana, Pak? Sekitar Pemda sini atau sampai Jakarta? Ada yang Jakarta ya. Nah, sebenarnya naik motor itu kebutuhan. Cukup nggak naik motor, Pak? Cukup panas, ya kan? Bisa sampai nggak naik motor? Bisa kan? Naik kereta bisa nyampe nggak? Nah, sebenarnya kebutuhan Bapak itu bagaimana bisa sampai Jakarta, mau naik motor kayak, mau naik bis, mau naik kereta, itu kebutuhan. Adapun Bapak kepengen mobil, mobilnya kepengen yang baru, kepengen yang ada AC-nya, itu namanya itu keinginan, Pak, bukan kebutuhan. Nah, itu keinginan. Apalagi Bapak pakai mobil maunya Alphard ya, atau Alphard. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu namanya keinginan. Jadi keinginan itu gak ada batasnya. Kalau kebutuhan ada batasnya. Maka sekarang saya katakan, diluruskan dulu, cari uang. Sekarang Bapak rubah, cari uang itu untuk kebutuhan mati. Gimana saya mati nanti ya masih bisa dapat pahala dengan uang saya. Maka sering saya bilang kalau kepada mahasiswa, saya bilang carilah harta yang halal walaupun banyak. Nah gitu, Pak ya. Karena harta itu harus dibawa mati. Bisa dibawa mati nggak, Pak, harta, Pak? Iya. Kalau orang mati bawa harta bisa nggak? Orang mati bawa harta bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau harta kita bawa mati bisa nggak? Bisa. Karena harta itu harus dibawa mati, tapi nggak bisa dibawa orang yang sudah gitu. Jadi kita cari yang banyak agar kita gunakan harta ini untuk kita bawa mati. Jadi kalau bahasa gampangnya saya bilang, saya tuh cari duit buat mati, bukan buat hidup. Kalau kebutuhan hidup saya mah dikit banget. Apalagi saya tuh kalau makan, minum sudah menjaga karena udah usia 50 tahun lebih ya. Suruh makan gorengan, mikir dulu kan, beli gorengan di jalan udah nggak berani.
Tadi pagi nyobain makan kerupuk, gato, ya kan? Udah jangan lagi. Itu kan nanti kalau minum manis-manis nanti gulanya meningkat, ya kan? Kalau gulanya meningkat nanti kalau malam apa? Orang yang punya diabetes biasanya kalau malam apa? Pipis melulu kan. Nah, supaya nggak banyak pipisnya, capek kalau 1 jam pipis, 1 jam pipis kan. Supaya kayak gitu gimana? Kendalikan gulanya. Nah, ini kalau udah usia, udah otomatis lah rata-rata begitu. Ini saya masih muda-muda, saya belum ngerasain ya. Kalau udah tua otomatis. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu meluruskan, cari duit itu bukan masalah dunia. Buat seorang muslim, cari harta itu masalah akhirat. Ya. Bukan urusan dunia, tapi bagi orang kapitalis itu urusan dunia, tapi buat seorang muslim tidak. Nah, jadi kembali ke slide saya. Jadi fikih muamalat itu adalah fikih yang mempelajari masalah-masalah harta, Pak. Masalah bisnis dan keuangan. Memang urusannya urusan itu. Ini kalau Bapak kuliah nanti ada, atau anak Bapak kepengen kuliah di UIN misalnya atau di perguruan tinggi Islam lainnya, istilahnya namanya program studinya jurusannya HES, Hukum Ekonomi Syariah. Mungkin waktu Bapak masih muda belum ada. Ya, ini baru ya, ini perkembangan baru di dalam dunia pendidikan. Nah, kalau Bapak belajar fikih itu ada fikih namanya fikih ibadah. Itu kajiannya mulai toharoh sampai haji. Ada fikih muamalah mulai jual beli sampai cryptocurrency ya. Ada fikih nikah mulai dari ta'aruf sampai masalah perceraian dan warisan. Kemudian fikih jinayat, kriminal, mulai dari mencuri, zina, ya, kemudian liwat itu apa ya? Sodomi, ya, lesbi. Kemudian sampai nanti kalau udah ada kriminal kita perlu ada fikih namanya fikih al-qadha, peradilan. Nah, cara melakukan gugatan, cara menolak gugatan. Nanti setelah itu ada fikih kuliner. Nah, ini senang nih. Ya. Ibu senang nih. Kemudian ada fikih mawaris atau fikih warisan, ilmunya terkenal dengan istilah kata faraid. Kemudian istilah terakhirnya fikih jihad. Fikih jihad ini nggak usah dipelajari, nanti bahaya. Ya, saya kalau ketemu ayat-ayat jihad juga saya lewatin aja deh, takutnya nanti ada yang salah paham. Nah, lewat aja dulu. Ya, belum diperlukan lah, belum diperlukan ya. Tapi fikihnya di dalam Islam tetap ada. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak diperlukan, gitu aja dah ya. Nah, mempelajari fikih muamalat ya jamaah sekalian, itu sebenarnya dia lebih wajib daripada Bapak belajar tentang sholat Idul Fitri. Bahkan belajar fikih muamalat itu lebih wajib daripada belajar tentang zakat, haji bagi orang-orang tertentu, yakni yang belum berkewajiban melaksanakan haji ataupun belum berkewajiban zakat. Sekarang ini yang belum haji siapa Pak? Yang belum haji? Belum. Nah, udah belajar tentang haji belum? Yang kenapa belum belajar? Pengen haji ya Pak? Kok nggak pada belajar? Kenapa nggak belajar bab haji? Dosa nggak itu Pak? Nah, pertanyaan saya, ketika Bapak tidak belajar tentang haji, dosa nggak? Dosa nggak? Berarti dosa semua ini tadi pada angkat tangan dong. Saya katakan nggak dosa Pak Bapak. Kenapa? Bapak tidak akan berangkat haji sekarang, belum diperlukan. Kan Bapak hajinya masih lama kan? Ini kan baru bulan apa? Yang berangkat haji tahun ini pun masih lama itu loh. Apalagi yang belum daftar. Lah Bapak kan nggak bakal haji ibaratnya tahun ini maksudnya. Ya nggak perlu belajar tentang haji, belum wajib gitu loh maksud saya. Tapi kalau Bapak nggak belajar tentang sholat gimana? Dosa. Kenapa dosa? Karena Bapak harus melaksanakan aktivitas yang namanya sholat. Sholat itu wajib buat Bapak semuanya, yang kaya maupun yang miskin, yang muda maupun yang tua, yang dapat kuota ataupun tidak. Nggak ada kuota masuk ke masjid ini. Semuanya wajib sholat, maka belajar sholat wajib. Karena Bapak tidak menjalankan ibadah haji, tidak wajib belajar manasik haji. Tapi ketika Bapak mau berangkat haji, maka Bapak harus belajar manasik haji supaya hajinya bener. Tapi kalau Bapak nggak akan berangkat ngapain? Ya udah nanti aja. Kalau sekarang belajar gimana? Boleh. Makanya ya
sebenarnya yang harus kita pelajari itu apa terkait dengan hadis ini? Ini hadis yang terkenal. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Udah hafal semua. Ilmu apa sih yang harus kita pelajari? Ilmu yang menyangkut tentang suatu pekerjaan yang harus kita kerjakan. Nah, ini bahasa saya ya. Saya ulang lagi. Jadi yang harus kita pelajari apa? Sesuatu yang harus kita kerjakan itu harus kita pelajari. Sesuatu yang sebaiknya kita kerjakan, sebaiknya kita pelajari. Sesuatu yang tidak kita kerjakan, yang nggak dipelajari nggak apa-apa. Saya bukan dokter, Pak. Saya tidak praktek mengobati orang. Saya perlu belajar kedokteran nggak? Nggak perlu. Saya bukan arsitek. Gimana cara bangun gedung itu bukan urusan saya. Perlu nggak saya belajar arsitek? Nggak perlu kan? Tapi kalau saya belajar, boleh-boleh aja, nggak dilarang. Tapi buat saya nggak penting. Karena itu bukan dunia saya tidak perlu mengerjakan itu. Kerjaan saya bukan bangun gedung. Kerjaan saya bukan ngobatin orang. Kerjaan saya adalah sebagai konsultan bisnis. Kalau ada orang mau berbisnis, nah itulah yang harus saya pelajari. Nah, jadi sholat wajib Bapak kerjakan, Bapak wajib belajar. Haji belum dikerjakan, belum wajib belajar. Nah, sekarang kalau berbisnis, kegiatan bisnis, Bapak kerjakan nggak sekarang? Bapak lakukan nggak sekarang kegiatan bisnis? Bapak jual beli nggak? Pernah nggak dalam satu pekan nggak menjual dan nggak membeli? Satu pekan Bapak nggak membeli apapun, pernah nggak? Nggak pernah. Satu hari nggak pernah beli apa? Satu hari sama sekali nggak beli apa-apa, pernah nggak? Sering nggak? Bapak kerja, digaji nggak? Digaji nggak, Pak? Itu bab muamalat atau bukan? Masalah duit bukan, Pak? Nah, Bapak udah belajar belum? Hak-haknya orang bekerja dan kewajiban-kewajiban orang bekerja. Nah, disitulah. Jadi semua yang Bapak kerjakan ya harus dilandasi dengan ilmu. Yang tidak Bapak kerjakan enggak. Nah, sekarang repotnya Bapak itu melakukan sesuatu tapi tidak belajar. Nah, disitulah yang berbahaya. Nah, maka karena bisnis ini merupakan kegiatan yang kita kerjakan, supaya bisnis yang kita kerjakan tidak bertentangan dengan syariah, maka kita harus belajar. Bapak, saya tidak minta harus menjadi seorang pakar, tapi Bapak dalam masalah muamalat itu yang Bapak lakukan apa? Oh, Bapak mau jual beli, Bapak belajarlah jual beli. Bapak menggunakan e-money, ya Bapak perlu belajar e-money. Bapak tidak terjun di dalam bisnis multi level, Bapak nggak usah belajar, nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak mau jadi member multi level, perlu belajar tentang multi level marketing, hukumnya dalam Islam gimana. Bapak sekarang ada yang jadi pemain cryptocurrency nggak sini? Belum ada. Oh, belum ada, berarti belum wajib belajar. Nah, itu kan. Tapi kalau mau belajar boleh saja. Berarti masih mendingan saya dong. Saya punya akunnya. Tapi saya bilang, kalau saya yang halal maupun yang haram, saya punya akunnya. Kenapa, Pak? Mohon maaf, jangan ditiru semuanya. Saya perlu tahu untuk belajar. Saya tidak mencari keuntungannya. Saya cryptocurrency tahu ya. Harga Bitcoin hari ini berapa? Bapak tanya, tahu saya. Buka. Harga Bitcoin satu koin berapa sekarang? Berapa? Oh, nggak tahu, nggak apa-apa. Masih mending saya kan. Oh, hari ini harganya 839.750.000 satu koin Bitcoin. 839 juta. Kaget, Pak ya? Satu koinnya kemarin 3 hari yang lalu hampir 1 M. 970 juta satu koin. Ini 3 hari yang lalu. Harga cryptocurrency itu memang perjudian dia. Harganya tinggi terus naik lagi, begitu modelnya. Ya, jangan kaget. Kalau saya punya akun tapi saya tidak mencari keuntungan, supaya saya tahu akunnya punya, tapi saya nggak menikmati keuntungannya. Walaupun saya sudah tahu cara mencari untungnya, cara ruginya tahu, supaya saya bisa menjelaskan kepada masyarakat. Jadi kembali ke sini, Pak. Belajar fikih muamalat itu sebenarnya wajib.
Cuman tema yang mana yang Bapak harus kaji, nah itu sesuai dengan yang terkait dengan yang Bapak kerjakan. Saya menyiapkan temanya banyak sekali, ya kan? Bapak mau jadi pemain apa? Kalau Bapak mau ikut jadi trader saham, ya belajar tentang saham. Kalau Bapak pengen Bapak naruh uangnya di mana sekarang? Selama ini di mana? Taruh uangnya di mana? Saya nggak pengen tahu, nggak usah ambil masalahnya. Bapak nyimpannya mana? Di bank kan? Bapak perlu tahu tentang perbankan. Ya Bapak tahu tentang perbankan, nanti ada bunga. Terus gimana itu hukum bunga? Oh nggak boleh, kalau nggak boleh caranya gimana? Bapak perlu belajar tentang masalah perbankan. Ya. Jadi yang perlu Bapak pelajari adalah yang terkait sesuatu yang Bapak kerjakan sehari-hari. Karena kita semua menjadi pelaku dalam bisnis, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli, maka saya ingin mengatakan belajar fikih muamalat itu wajib, Pak. Karena Bapak tidak belajar muamalat, misalnya, akhirnya apa? Bapak terjerumus ke dalam sesuatu yang sebenarnya dilarang. Saya kasih contoh, di hari Jumat Bapak mau pergi, atau istri Bapak mau pergi, misalnya pesan taksi online ataupun taksi apa, hanya naik taksi jam 12 siang naik taksi. Pertanyaan saya, boleh nggak Pak? Boleh nggak naik taksi jam 12 siang di hari Jumat? Nah ini contoh, Bapak terjerumus ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh agama tanpa menyadari. Bapak tanya ulama siapa aja, ayatnya menyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Saya tunjukkan ayatnya. Siapa yang enggak kenal ini? Saya yakin kenal semua deh. Husnudzon saya ya. Kata Jumu'ah cuma satu kali di Al-Qur'an, ditulis langsung ketemu di sini ya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ini ayatnya. Ya, artinya apa? Kalau kamu diseru melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segera ingat Allah dan tinggalkan jual beli. Jadi melaksanakan jual beli pada saat pelaksanaan sholat Jumat, hukumnya apa? Haram, Pak. Lo jual gua beli. Nah, bilang istri Bapak kan nggak wajib sholat Jumat, tapi super taksinya perempuan juga. Nah sekarang nyari, ada Pak super taksinya perempuan Pak. Saya kalau mau saya mau naik taksi aja Pak. Saya kalau kepengen naik taksi aja, nggak punya sendiri deh. Ya ada, tapi jarang sekali kan. Jarang sekali super taksi perempuan. Kalau super busway perempuan banyak, super taksi jarang sekali. Saya pernah ketemu super taksi perempuan, untung sih Pak, saya pas di Malaysia, waduh pas sama istri lagi Pak. Taksi online ya, taksi online, pakai akun Grab di Malaysia. Lah sebenarnya perempuan pakai jilbab lagi, cakep lagi orangnya Pak. Tapi sayang, saya pas sama istri, jadi nggak bisa godain Pak ya. Ya kalau di sini rata-rata laki-laki ya. Nah, walaupun istri Bapak tidak wajib sholat Jumat, tapi supirnya wajib sholat Jumat ya. Ketika terjadi transaksi, maka supirnya dosa nggak? Dosa karena dia nggak sholat Jumat. Terus istri Bapak ikut dosa nggak? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sama Pak, dosa. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Siapa yang berpartisipasi dalam suatu kejahatan, dosa, ya dia dapat dosanya, dia dapat. Kalau nggak ada yang order, dia nggak bakal narik Pak, itu super taksi. Ini contoh yang sederhana. Karena kita nggak belajar hukum jual beli, kita cuma tahu jual beli itu halal. Tapi kan nggak semua jual beli halal itu ada syaratnya Pak, ada ketentuannya. S dan K berlaku. Tidak boleh jual beli di dalam masjid, tidak boleh jual beli pada waktu pelaksanaan sholat Jumat. Kan itu kan tidak boleh menjual beli barang-barang yang haram. Contohnya khamr, narkoba, nggak boleh. Nah Bapak, Ibu transaksi pada waktu sholat Jumat, dosa nggak? Bapak tanya madhab semua, madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, semua mengatakan dosa, nggak boleh. Tapi orang banyak yang nggak ngeh. Kenapa? Ya karena memang nggak belajar fikih muamalat, belajarnya nggak sampai ke sono. Nah ini contoh. Maka belajar fikih muamalat itu wajib Pak. Nah ini ayatnya. Ini ayat nggak ada khilafiyah, nggak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama
tentang hukum haramnya jual beli. Dan bukan jual beli saja sebenarnya, bisnis. Kegiatan bisnis pada saat pelaksanaan sholat Jumat enggak boleh. Bolehnya kapan? Entar kalau udah salam sholatnya. Itu doang, tunggu aja bentar, 1:30 udah selesai sholat Jumat. Khotib aja nggak boleh panjang-panjang kan Pak ya. Di sini khotib berapa menit Pak dibatasin? Khotib kan cuma 15 menit kan rata-rata. Kalau saya khotbah di Jakarta ditulisin 15 sampai 20 menit ya. Ya, saya umumnya di Jakarta, di daerah sini mah jarang ya. Jangan nanya saya udah selesai. Kemarin ada yang nanya, jadi udah bulan November baru nanya jadwal khotbah. Udah selesai saya bilang. Ya udah selesai kalau saya ya. Jadi gitu Pak ya. Jadi belajar itu wajib. Yang wajib kita kerjakan itu menyangkut sesuatu yang yang wajib kita pelajari adalah yang menyangkut sesuatu yang kita kerjakan. Maka ini memperkuat tentang wajibnya belajar fikih muamalat. Rasulullah SAW menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu pekerjaan tanpa dilandasi dengan ilmu, tidak sesuai dengan syariat yang kita bawakan, kata Rasulullah, maka amalnya tertolak. Bapak sholat ya Bapak di sini menghadapnya ke sono, sengaja Bapak, sholatnya diterima nggak? Kan sholat Pak, kenapa nggak diterima? Dapat pahala nggak? Sengaja sholat, pakai celana pendek. Celana pendek doang maksud saya, bukan rangkapannya. Sengaja pakai celana pendek, sholat di sini, jadi imam lagi. Bapak mau jadi makmumnya nggak? Sholat itu baik nggak Pak? Kenapa nggak boleh? Karena nggak sesuai dengan syariat. Sholat itu harus nutup aurat, sholat itu harus menghadap kiblat. Lah, sholat aja Pak, kalau caranya salah nggak diterima sama Allah. Apalagi Bapak Ibu jual beli, bekerja tidak sesuai dengan syariat. Jual beli pada waktu sholat Jumat, kerja, ternyata Bapak menyalahin kontrak. Ya nggak ada pahalanya, karena Bapak melanggar. Sholat aja kalau nggak sesuai dengan aturan dosa, sengaja loh ya. Kalau nggak ngerti ya di sholatnya nggak diterima. Tapi kalau Bapak sengaja ngeyel, saya nggak mau sholat menghadap kiblat. Allah kan tahu di mana aja. Kenapa harus menghadap kiblat? Saya nggak mau. Menghadap sana, dosa Bapak. Ya. Ada imamnya ngeyel, saya kan yang penting kan sholat itu kan hatinya, innamal a'malu binniyat. Hati saya ikhlas, niat menghadap kepada Allah. Pakai celana pendek gak apa-apa. Dosa Pak. Nah apalagi Bapak jual beli, Bapak ikut multi level, Bapak jualan, Bapak investasi, Bapak bekerja tidak sesuai dengan aturan dalam syariat, ya nggak ada pahalanya. Tapi kalau Bapak benar caranya sesuai dengan syariat, jangankan sholat, minum aja bisa dapat pahala Pak. Gimana? Supaya minum dapat pahala? Baca bismillah, terus pakai tangan kanan, bisa dapat pahala. Ini ada anak kecil sih ya. Jangan diterjemahin panjang-panjang ya. Sampai Rasulullah mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Sampai di dalam kemaluan kamu itu juga kamu bisa dapat pahala. Nggak usah detail-detail Pak ya. Paham Pak ya? Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa sih orang memenuhi kebutuhan biologisnya kok dapat pahala? Rasulullah balik bertanya, kalau tidak disalurkan kepada jalan yang halal, melalui jalan yang halal, kalau kamu tidak salurkan kepada istri kamu, kalau istri kamu nggak melayani suami kamu, akhirnya kemana Pak? Kemana Pak? Ke yang haram, kita juga detail-detail ya. Ada ke haram. Maka supaya tidak terjerumus ke dalam haram, lakukan yang halal, itu dapat pahala. Nah saya bekerja cari duit ya. Awal-awal saya banyak bekerja itu kadang-kadang orang kritik, ustadznya nggak ada, ngantor melulu sih ustadznya sih kan. Lah saya ngantor juga saya berdakwah. Saya tidak cari duit untuk kebutuhan hidup saya. Kalau kebutuhan hidup saya insya Allah udah cukup ya. Tapi kenapa saya masih pergi ke kantor? Karena saya bisa berdakwah di kantor. Alhamdulillah saya ngantor nggak ada yang ngelamar soalnya Pak ya. Alhamdulillah saya ngantor semuanya kan diminta kan. Saya diminta. Saya merasa senang, kenapa? Enak Pak kita dakwah di kantor. Kalau Bapak dakwah mau bikin maulid aja biasa bikin apa? Bikin proposal, gitu kan?
bikin minta sumbangan. Gimana kita mau bikin acara maulid? Saya kalau bikin acara pengajian nggak usah gitu Pak, tinggal suruh perusahaan kumpulkan, nggak pakai proposal, duitnya duit perusahaan. Ya. Ini aja suruh kumpul karyawannya, kita adain pengajian. Nah, sampai ada yang pemiliknya tadinya non muslim sekarang jadi muslim, kan seneng kan saya kan. Bagi saya bekerja itu adalah dakwah. Bagaimana orang itu transaksinya yang asalnya haram, gimana jadi halal, ya kan? Jadi bukan urusan cari duit. Kalau cari duit, ya duit yang saya makan, saya nggak pernah makan duit juga Pak. Apa pernah makan duit nggak? Saya nggak pernah makan duit, yang saya makan ya paling nasi ya. Itu pun tadi saya katakan sedikit Pak, karena saya udah usia, yang saya makan dikit. Kadang-kadang sampai saya bingung Pak, ya Allah, dulu saya nggak bisa makan, boleh makan tapi nggak bisa makan. Makan apa aja boleh, makan sate boleh, makan durian boleh, makan apa minum-minum yang bersoda boleh, tapi nggak punya duit Pak. Dulu ya. Sekarang insya Allah semua bisa dibeli, tapi nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum karena faktor kesehatan. Ya Allah, terus kapan saya menikmatin dalam itu saya di dunia? Itu dunia seperti itu Pak. Maka sekarang mindset kita rubah. Kita bekerja, itu niat kita apa? Kita mau berdakwah melalui pekerjaan kita masing-masing. Bapak bekerja di kantor kalau jujur, mempengaruhi orang-orang supaya tidak korupsi, supaya tidak curang, itu kan dakwah Pak. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua yang kita lakukan dan pengaruh-pengaruh kita itu dicatat oleh Allah. Inna nahnu nuhyil mauta, kami yang akan menghidupkan orang yang mati, wa naktubu, dan kami tulis ma qaddamu, apa yang mereka lakukan, wa atharahum, dan pengaruh-pengaruhnya. Jadi yang ditulis oleh Allah, yang akan diberikan balasan oleh Allah, itu bukan cuma amal kita saja, tapi pengaruh kita. Makanya ayatnya tadi saya bilang, mayyasfa' syafa'atan hasanatan, siapa yang memberikan bantuan untuk kebaikan, memfasilitasi kebaikan, dia akan dapat bagian dari kebaikan itu. Orang yang tadinya misalnya terjerumus ke dalam riba, investasi yang haram, sekarang saya kasih tahu, kalau mau investasi yang halal pun banyak, ngapain cari yang haram? Ya, ngapain cari haram? Halal itu masih banyak. Cari duit yang halal masih banyak. Kenapa harus cari yang haram? Cari duit itu susah apa gampang sih Pak? Susah apa gampang? Nah? Gampang apa susah apa? Beda-beda sih, beda-beda. Bapak kalau nyari duit aja nggak bisa, gimana mau nyari surga? Gimana mau cari bidadari Pak? Nyari duit aja nggak bisa. Nyari duit gampang. Carinya di mana? Ke ATM banyak Pak. Bener nggak? Banyak nggak di ATM? Banyak. Ke banknya ada, ke berangkasnya bank. Duit itu banyak. Cari duit itu nggak susah, saya bilang. Asal kita tahu caranya. Lebih susah ngapalin Quran apa susah nyari duit, saya tanya. Pak, susah ngapalin Quran apa susah cari duit? Susah belajar fikih muamalat apa susah cari duitnya? Makanya nyari duit itu gampang. Terus terang saya sih merasakan ternyata nyari duit itu gampang ya. Enggak sesulit yang saya bayangkan. Ya. Ini serius, itu bukan canda ini Pak. Cuman banyak orang yang tidak tahu cara mencari uang, karena tahunya apa? Kalau cari uang itu ya kerja. Capek Pak kalau kerja terus cari uang. Bagaimana kita nggak bekerja bisa dapat uang? Itu juga bisa, ada caranya. Caranya berinvestasi, diantaranya kan investasi itu kan sebenarnya dagang. Orang yang dagang, yang butuh modal, saya yang punya modal. Jadi contohnya sebenarnya investasi kan gitu kan. Ini saya punya modal, dan kerjakan deh. Nah itu namanya investasi. Ya, itu diantara bentuk investasi. Jadi sebenarnya saya lebih katakan lebih sulit ngapalin Quran daripada cari duit. Ya kan? Yang di sini yang hafal Quran berapa orang Pak? Yang punya banyak duit berapa orang? Kan lebih banyak yang punya duit kan daripada yang hafal Quran kan? Makanya saya bilang tetap lebih mudah cari duit ya. Oke. Sampai ini ya, ini tadi udah saya sampaikan.
Umar bin Khattab itu sampai pernah menyatakan begini, la yabi'u fi suqina illa man yafqahu wa illa akala riba sya'am abah. Ya, tidak boleh jualan kecuali orang yang paham tentang fikih jual beli. Kenapa? Nanti kalau dia nggak paham fikih jual beli terjerumus ke dalam riba. Jadi ada sertifikasi pedagang itu Pak, kira-kira zamannya Umar tuh Pak. Jadi yang dagang tuh minimal, tapi nggak dikasih sertifikat kertas, tapi dia sudah paham belum? Ditanya ngerti nggak? Kalau nggak ngerti jangan dagang. Nanti takutnya apa? Kamu terjerumus ke dalam hal-hal yang haram dalam berbisnis. Nah inilah menunjukkan betapa pentingnya kita belajar fikih muamalat. Walaupun saya katakan Bapak tidak harus menjadi pakar di dalam fikih muamalat, tapi Bapak itu cari duit. Bisnisnya terkait apa? Kalau jual beli, belajarlah jual beli. Kalau utang dengan bank, belajarlah bagaimana cara utang dengan bank yang benar. Kalau Bapak pemain saham, belajarlah bagaimana saham yang syariah, gitu kan? Kalau Bapak mainnya di e-money, bagaimana cara menggunakan e-money yang halal, yang tidak terjerumus ke dalam riba dan seterusnya. Itu kira-kira singkatnya tentang fikih muamalat itu apa. Silakan kalau mau bertanya, saya kasih kesempatan. Ini baru bertanya pertemuan pertama, jadi saya kasih gambaran umum. Silakan Pak, kalau ada yang mau nanya boleh. Mau nanya apa aja, yang penting seputar fikih muamalat ya, jangan masalah pernikahan. Dan di bab lain kalau fikih nikahan. Silakan. Ini umum ya, pengen tahu penjelasan singkat tentang hukum bayar pajak sama imani tentang kayak ShopeePay, GoPay dan lainnya. Oke, pajak sama e-money. Kalau e-money saya jawabnya enak ya. Tapi kalau pajak ini saya takut, ada karyawan pajak nggak nih? Ini di YouTube lagi Pak ya? Ini rekaman buat YouTube ya? Mic kecil berapa ini? Oh, di YouTube lagi kan? Pajaknya nanti 4 mata aja Pak ya. Karena saya banyak ceramah di kantor pajak juga, soalnya saya sering isi kajian-kajian di kantor pajak pusat, kantor pajak wilayah, ya, pusat yang di kantor Subroto ya, wilayah yang di Sudirman, wilayah Jakarta yang pajak Madya yang di Ridwan Rais, mana dekat Gambir itu ya kan, yang Badura sama orang asing yang di Kalibata. Kayak karyawan pajak tahu saya semua soalnya. Jadi saya mau menjelasin pajak itu kadang-kadang nggak enak ya. Tapi secara umum saya katakan negara boleh memungut pajak ya. Negara boleh memungut pajak. Karena pajak itu ada di dalam Islam. Namanya apa? Doribah. Ya, doribah. Tapi masalahnya adalah berapa sih pajak yang layak dikenakan kepada masyarakat? Sebenarnya zaman Umar sudah ada pajak kok ya. Istilahnya dulu sampai apa namanya lupa saya, al-kharaj. Di zaman Umar namanya al-kharaj, itu pajak ya, pajak bumi dan pajak bumi lah kalau istilah kita ya, pajak bumi. Jadi pajak itu boleh. Zaman Rasulullah adanya zakat sama jizyah, yang muslim dikenakan zakat, yang non muslim dikenakan jizyah. Artinya negara memungut dari warganya. Nah, karena kita bukan di negara Islam, akhirnya zakat itu apa? Zakat itu sifatnya self assessment, sukarela aja. Yang mau zakat silakan, yang enggak ya enggak apa-apa. Kan itu kan? Akhirnya negara punya penghasilannya dari mana? Dari pajak. Nah, masalah di pajak itu nanti pemungutannya berapa, penggunaannya berapa itu lain-lain lah. Saya nggak berani detail soalnya di YouTube ya. Tapi intinya negara boleh memungut pajak, gitu kan? Memungut pajak itu tidak dosa. Saya tidak mengatakan seperti kata ustadz yang lain, orang yang kerja di kantor pajak gak bisa masuk surga, itu kan ada gitu kan. Kita boleh ya membayar pajak, apalagi kalau pajak itu dikelola dengan baik. Misalnya ya, saya pernah sampaikan, coba kalau pajak itu misalnya negara itu bisa ngatur bahwasanya yang pajak dari umat Islam itu nanti digunakan untuk misalnya beasiswa anak-anak di pesantren, beasiswa mahasiswa muslim. Kalau misalnya ditunjukkan seperti itu lebih bagus banget. Saya katakan wajib itu bayar pajak gitu kan. Cuman masalahnya kan pajak ini kan masih campur karena kita bukan di negara Islam. Tapi intinya negara boleh memungut pajak gitu ya.
Nanti kapan-kapan kalau mau kajian pajak jangan dimasukkan ke YouTube ya Pak ya. Kelas tertutup aja nggak apa-apa kalau pajak ya. Nah tapi kalau e-money, saya jelasin Pak ya. E-money itu ada dua. E-money itu ada yang namanya server base, ada yang namanya chip base. E-money, uang elektronik, itu ada bentuk wujudnya, itu namanya chip base. Seperti yang Bapak gunakan dalam bayar tol. Naik kereta, ada kartunya, itu namanya e-money dengan chip base, ada chipnya. Base-nya berdasarkan pada data yang ada di chip di kartu. Ada yang namanya server base. Bapak nggak pegang apa-apa. Bapak cuma ngapalin akun, loginnya apa, passwordnya apa. Contohnya, ini mohon maaf saya sebutin merek, bukan untuk promosi. Contohnya GoPay, OVO, Dana, Link, BluePay, apalagi? Udah saya sebutin banyak itu contoh. ShopeePay, PayLater, ya, Traveloka PayLater atau tiket PayLater itu sebenarnya adalah bagian daripada e-money, ya, e-money. Jadi uang sebenarnya ada uangnya, cuman uangnya Bapak itu hanya dimasukkan dalam rekening, Bapak harus setor, Bapak boleh gunakan, tapi benar-benar ada rupiahnya. Untuk bisa ada tulisannya Bapak harus store, ya. Store itu bisa duitnya dibawa, bisa di uang Bapak yang sudah di bank dipindahin. Itu namanya e-money. E-money itu ya sama dengan uang. Penggunaan uang itu boleh-boleh saja orang menggunakan uang. Uang itu adalah alat pembayaran yang disepakati oleh masyarakat. Uang itu bisa berupa emas, bisa berupa non emas. Zaman Rasulullah uang itu hanyalah berupa, kalau zaman Rasulullah uangnya bagus Pak. Kalau dalam ilmu ekonomi namanya intrinsik dan ekstrinsiknya sama, ya. Yang tertulis dengan nilai barangnya itu sama. Ini kalau uang di zaman Rasulullah bentuknya begini. Ini enak, ini nggak ada inflasi Pak, nggak ada inflasi. Saya jamin, Bapak boleh coba beli. Belinya bukan di saya, Antam yang punya. Ini ada Antam. Ini nah, uang di zaman Rasulullah. Apa ini? Ini dinar. Ini mata uang terbuat dari emas. Tapi zaman sekarang udah nggak mungkin kita pakai uang emas. Kenapa? Jumlah emas itu terbatas. Ini uangnya seperti ini Pak. Ini nggak ada inflasi. Kalau mau pakai uang di zaman Rasulullah ya uang seperti ini aja. Tapi lumayan Pak, satu begini berapa? Ini 4,25 gram. Ya. Jadi yang namanya uang di zaman Rasulullah itu ini saya tulis pada waktu saya beli tanggal 8 Desember tahun 2010. Saya punya cuma satu Pak ya. Jangan dilihat-lihat Pak ya. Cuma satu ya. Zaman tahun 2010 harganya cuma 1.736.000. Saya tulis di sini. Ini Bapak kalau mau bayar 3 juta pun nggak saya kasih. 3 juta nggak saya kasih Pak ini. 4 juta tadi di luar masjid aja. Ya, ini nggak ada inflasi. Ini uang namanya Pak ya. Alat pembayaran. Kemudian uang itu berubah. Sampai sekarang terjadilah uang kertas. Ya. Atau uang fiat istilahnya. Uang fiat itu berbeda. Kalau Bapak punya uang begini, misalnya kebakaran, lumer, gimana Pak? Nggak masalah, Bapak nggak bangkrut. Bapak punya uang seperti ini 100 keping atau 1000 keping, kebakaran, nggak apa-apa. Nanti siram pakai air aja, nanti kan jadi emas lagi kan. Bapak jual ke toko emas, laku kan. Harganya nggak jauh beda. Kalau Bapak pergi ke Antam dulu, cetak dong, jadiin dinar lagi, bayar 300.000 misalnya, atau dicetak dalam emas batangan, tambah biaya 300.000, 500.000, jadi emas beneran harganya mahal. Tapi kalau Bapak pakai uang fiat, uang kertas, Bapak punya uang 1 kilo misalnya, uang itu pakai kiloan Pak ya. Punya uang 1 kilo, setiap lembarnya $100, kecemplung air kan misalnya. Kecemplung air gimana Pak? Terus gimana? Bapak jual ke money changer gimana? Iya, laku nggak? Laku, nilainya berapa? Turun nggak? Turun Pak, cuma kena air aja turun Pak dolar di Indonesia. Apalagi kebakaran, terus gimana?
Udah nangis Bapak ya. Tapi kalau ini nggak masalah. Nah, uang itu boleh Pak. Jadi menggunakan e-money boleh sebenarnya. E-money kita gunakan untuk naik tol. E-money kita gunakan untuk bayar kereta. Boleh. Baik yang service based maupun chip based. Yang jadi isu dalam e-money apa? Masalah diskon. Nah, yang jadi masalah itu adalah masalah diskon. Diskon dalam e-money itu boleh nggak sih? Nah, itu nanti kapan udah dibahas. Tapi saya mau nggak jawab, takutnya Bapak nanti penasaran. Saya jawab waktunya, saya persingkat aja. Gini, kalau diskon itu diberikan oleh perusahaan e-money-nya nggak boleh, karena itu sama dengan Bapak ngutangin dia, Bapak dikasih tambahan riba. Tapi kalau diskon itu dari merchant nggak masalah. Nah, cuman kan Bapak nggak ngerti ini diskonnya dari mana. Ketika Bapak punya OVO, naik ojek di diskon, naik Grab di diskon, itu diskonnya sebenarnya dari siapa? Dari merchant atau dari OVO-nya? OVO dengan merchant itu perusahaan yang berbeda Pak. Bapak ketika punya GoPay, naik ojek dikasih diskon, diskonnya dari mana? Dari PT dompet apa namanya? Yang GoPay itu kan dompet anak bangsa itu ya? Atau dari Gojeknya, karya anak bangsanya? Atau dari tokonya? Dari mana taunya? Iya, gratis ongkir juga. Kalau gratis ongkir itu karena kalau pakai e-money kan, itu beda-beda. Jadi ada yang gratis ongkir itu karena sebenarnya bukan dari GoPay-nya, bukan dari e-money-nya. Nggak masalah itu Pak. Ya, sama dengan gini, Bapak kalau belanja di tempat saya kasih diskon. Syaratnya apa? Bapak jadi jamaah Masjid At-Taqwa. Boleh nggak Pak? Boleh kan? Bapak jadi jamaah masjid, saya kasih, Bapak kalau jadi pelanggannya GoPay, saya sebagai penjual, saya kasih diskon Bapak. Gak masalah itu. Tapi kalau diskonnya dari penerbit e-money-nya itu yang gak boleh. Karena sama dengan Bapak saya kasih duit 100.000, seakan-akan Bapak utang kepada saya 100.000, tapi Bapak kasih saya diskon. Nah, di dalam hadis kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Utang piutang yang mana orang yang ngutangin itu mendapatkan benefit, maka itu termasuk riba. Saya ngutangin Bapak 100.000, top up 100.000, Bapak kasih saya benefit, benefitnya diskon, atau top upnya dinaikin 10%. Nah, itu jelas nggak boleh. Jadi kalau top up dapat diskon 10% dari top up, itu jelas nggak boleh itu ya. Tapi penggunaan e-money-nya boleh. Bapak kalau nggak pakai e-money, kalau pergi naik tol gimana? Wah, ini pakai e-money haram, jadi saya nggak lewat tol deh, lewat jalan arteri terus deh. Kalau dibilang menggunakan e-money haram, berarti Bapak nggak boleh lewat tol. Bapak nggak bisa naik kereta sekarang. Bahkan sekarang nggak bisa parkir di beberapa tempat. Sekarang kalau di Jakarta parkir gimana? Ya udah pakai e-money, nggak ada yang jagain. Bapak nggak mau pakai e-money, ya udah nongkrong aja di luar terus. Dan trennya udah seperti itu. Jadi itu tentang e-money Pak ya. Nah, kalau pajak sekali lagi jangan dipublikasi lah. Nanti takutnya kalau penjelasannya detail ada takut hal-hal yang tidak sesuai takutnya ya, nggak enak rasanya, nggak etis ya. Kalau pajak, slide-nya sih ada tentang pajak, tentang e-money ada ya. Oke, gitu. Ada satu lagi boleh? Yang mau bertanya seputar fikih muamalat? Saya lupa nomor berapa slide saya. E-money. Arab lagi. Silakan Pak, ada yang mau nanya sambil saya tunggu? Silakan yang di belakang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda Pak ya. Jadi penggunaan pulsa itu sebenarnya babnya bukan bab jual beli, karena kita menggunakan bahasa Indonesia ya, bilangnya jual beli, tapi itu sebenarnya adalah jasa. Jasa itu bukan bab baik, babnya bab ijaroh, jasa. Bapak ngontrak itu namanya ijaroh, jasa. Bapak menggunakan jasanya XL, jasanya Indosat, Ooredoo, jasanya Telkom. Bapak mau boleh bicara? Boleh, tapi Bapak bayar.
Sebenarnya itu bayar jasa, bukan jual beli pulsa. Tapi bahasa Indonesia kadang-kadang susah kan. Nah, itu disebut jual beli. Tapi sebenarnya bahasa hukumnya itu adalah jasa. Bapak menggunakan jasa telekomunikasi, Bapak dikenakan pembayaran. Nah, pembayarannya ada yang prepaid, ada yang postpaid. Ada yang bayar duluan, ada yang bayar belakangan. Cari bahasanya bingung, adalah sebenarnya jual beli pulsa. Sebenarnya kan bukan jual beli pulsa kan, Bapak bayar duluan untuk mendapatkan jasa komunikasi. Babnya di dalam hukum sebenarnya adalah ijarah. Jual beli jasa itu bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa fikihnya jual beli sendiri, jasa sendiri, berbeda. Kalau jual beli bahasa Arabnya al-bai', kalau jasa itu namanya ijarah. Nah, di dalam bahasa Indonesia memang sekarang sudah banyak yang berubah. Contohnya apa? Zaman kecil saya, kalau Bapak butuh duit 100.000, saya kasih duit 100.000, tapi ntar bayar ke saya ya. Namanya apa, Pak? Zaman kecil Bapak namanya apa? Bapak butuh duit 100.000, saya kasih 100.000, tapi besok bayar saya 100.000 ya. Namanya apa, Pak? Utang apa pinjem? Utang apa pinjem? Pinjem dengan utang sama apa beda? Kalau misalnya Bapak punya HP, saya pinjem HP-nya Pak ya, pas saya balikin yang ini, mau nggak? Yang udah pecah ini. Bapak punya buku, saya pinjem, saya kasih balikin buku yang lain, Bapak mau nggak? Kenapa nggak mau? Jadi pinjem dengan utang sama apa beda? Bingung kayaknya kan. Zaman saya kecil jelas itu namanya utang piutang. Sekarang orang mau bilang utang malu, disebut dengan apa? Pinjam. Padahal pinjam dengan utang itu beda. Kalau pinjam dalam bahasa Arab namanya i'arah. Kalau utang namanya qard. Kalau utang itu wajib mengembalikan sesuai yang senilai, yang penting nilainya sama. 100.000 misalnya, tadinya minjemnya ratusan ribu, sekarang saya balikin 2.000-an 50 lembar atau 10.000-an 10 lembar, boleh nggak masalah. Karena itu utang. Tapi kalau pinjem yang dibalikin apa? Ya barang yang itu yang dikembalikan. Nah, sekarang bahasa Indonesia utang tapi bahasanya minjem. Ya kan? Nah, ini dalam bahasa hukumnya, fikihnya tetap namanya qard. Nah, itu yang kadang-kadang membuat bingung. Maka bank-bank syariah ketika memiliki suatu produk yang baru sekarang, biasanya namanya nggak dirubah. Akadnya apa nih? Murabahah, mudorobah, musyarakah, mutanakisah. Kenapa? Kalau dirubah nanti kadang-kadang di bahasa Indonesia berubah lagi besok. Pemahamannya berbeda. Yang terakhir saya kasih penjelasan. Bapak, apa bedanya masjid dengan musola? Ini masalah bahasa dalam bahasa hukum. Bapak kalau masuk ke masjid disunahkan apa? Pertama kali masuk sholat apa? Baik. Kalau masuk ke musola? Bapak kalau ke musola tahiyat apa? Lah, masjid sama musola sama apa beda sih? Sama? Sama apa beda, Pak? Nah, inilah contoh ya. Sebenarnya di dalam bahasa syariah, satu bangunan yang Bapak khususkan untuk pelaksanaan sholat itu namanya masjid. Ya, namanya masjid. Kalau dia dijadiin tempat sholat, masjid. Musola sama masjid sama aja. Bapak coba pergi ke Mekah, ada bangunan-bangunan yang tidak dipakai sholat Jumat. Misalnya di dekat Madinah nanti ada namanya Abu Bakar, Umar. Depannya apa namanya? Musola atau masjid? Saya nggak tahu ya. Saya cerita ya, Bapak belum pernah. Tahu Masjid Gumamah nggak? Masjid Abu Bakar dipakai sholat Jumat nggak? Ada jamaah rajin situ nggak? Yang rutin maksudnya, ada nggak? Namanya musola apa masjid? Nah, namanya masjid Pak, tetap aja masjid walaupun nggak dipakai Jumat. Jadi sebenarnya begini, gede apa kecil? Nah, itu relatif. Jadi sebenarnya semuanya namanya masjid, ya. Kalau dipakai sholat Jumat namanya masjid jami. Kalau nggak dipakai, ya namanya masjid saja. Bagian yang dipakai tempat sholat secara bahasa ini namanya musola, yang tempat sholat, ya. Kalau ada yang sebelah situ namanya apa itu? Sekretariat. Yang sebelah belakang kamar mandi, itu kan. Tapi ini semuanya bangunan masjid. Yang bagian dipakai sholatnya namanya musola, itu Pak.
Jadi sebenarnya ya nggak ada perbedaan antara musola dengan masjid sebenarnya kalau dalam fikih. Masuk musola ya tahiyatul masjid, jangan bilang tahiyatul musola, Allahu Akbar. Nggak ada, sama aja tahiyatul masjid. Nah, masalah bahasa seperti ini nih kadang-kadang menimbulkan permasalahan di dalam hukum ketika kita menerjemahkan tidak mengerujuk kepada pengertian aslinya. Ya. Yang paling terakhir apalagi masalah bahasa yang membuat bingung. Wanita. Yang namanya jilbab itu yang mana, Pak? Yang mana yang dipakai? Yang di mana? Yang namanya jilbab? Ada perintah suruh pakai jilbab, wanita supaya pakai jilbab. Itu kan yudnina alaihinna min jalabibihinna. Jalabib itu jamak dari jilbab. Jilbab mana? Jilbab itu pakaian yang menutup seluruh tubuhnya. Tapi dalam bahasa Indonesia kalau dicari jilbab itu adalah tutup kepala. Makanya banyak ibu-ibu yang pakai tutup kepala, sininya masih kelihatan. Ya, kenapa dia pakai jilbab? Kan yang diperintahkan pakai jilbab. Yang namanya jilbab kan ini. Nah, yang paling parah nih. Istri bapak itu muhrim bukan, Pak? Istri bapak termasuk muhrim bukan? Boleh disentuh nggak? Jadi itu muhrim bukan? Muhrim atau bukan? Jadi coba Bapak buka KBBI nanti ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi sebenarnya ada kata muhrim, ada mahram. Muhrim artinya apa? Orang yang berihram itu namanya muhrim. Itu kalau pakai bahasa Arab aslinya, tapi kalau di bahasa Indonesia KBBI muhrim itu sama dengan mahram. Orang yang menemani dalam perjalanan haji katanya. Yang boleh, padahal beda banget antara muhrim dengan mahram. Muhrim itu orang yang ihram, mahram itu orang yang tidak boleh dinikahin. Jadi istri itu mahram bukan? Ya kalau mahram bapak nikahnya batal. Tapi dalam kesalahan ini mahram ini nggak apa-apa, pegang aja itu kan. Lah kalau mahram bapak nikahnya batal. Mahram itu orang yang tidak boleh dinikahin. Ibu, adik, kakak perempuan, anak perempuan, nah itu namanya mahram. Nggak boleh dinikahin. Istri ya istri. Bahasa Arabnya zaujah. Nah itu apa masalah bahasa. Jadi nanti dibetulin masalah jual beli pulsa. Gara-gara itu karena kita menggunakan bahasa jual beli. Sebenarnya bukan jual beli ijarah. Termasuk saham itu sebenarnya bukan jual beli. Sebenarnya syirkah. Ya, babnya syirkah. Sehingga kadang-kadang orang bingung jual beli saham nggak ada barangnya. Ya, dia bukan jual beli sebenarnya, adalah penyertaan uang dalam menjalankan suatu usaha. Gitu kan namanya saham. Baik, karena tadi saya dikasih waktu sampai 7.40, ini udah 7.40. Saya ingat saya tadi 7.40, ini udah 7.47, kelewat ya. Mohon maaf ya. Molor karena tadi juga saya nyasar pertama kali. Mudah-mudahan kalau proyeknya udah selesai sih nggak membingungkan ya. Saya tadi bingung ngikutin Google, loh kok salah Google-nya? Google-nya bilang tinggal 500 meter. 500 meter nggak dikasih jalan sama dia. Terus kemana? Muter lagi. Dia nggak menemukan jalan karena di Google itu kalau ada putaran tidak resmi dia nggak dibaca sama dia. Kalau U-turn, kalau nggak ada tanda U-turn ya kita disuruh lurus terus. Saya di mana-mana pakai Google masalahnya. Jadi tadi salahnya saya di situ ya, mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.